86 waktu itu diperkarsai oleh Mendikbud Fuad Hasan. Jadi sekarang ini kalau yang benar-benar asli dari lubang Jepang ini sendiri, nanti tinggal satu terowongan lagi di bagian bawah kita bisa lihat. Karena yang semen sekarang ini, semen, besi, dan beton ini semuanya hasil renovasi semua. Oke, di belakang bisa dengar ya? Oke, sip. Berhenti. Ada lubang-lubang seperti ini terus. Ini ada gunanya sama Jepang. Ini digunakan untuk peredam suara kita di dalam sini, supaya suara kita tidak bergema. Karena dulu ketika Jepang menyiksa Romusa tadi, teriakan, tangisan, dan tembakan itu nggak akan didengar sampai pintu-pintu keluar. Jadi untuk mencegah bunyi-bunyian itu terdengar sampai keluar, di kiri kanan lubang Jepang akan dikorek-korek terus 1 meter 1 meternya seperti ini. Jadi ini gunanya untuk peredam suara. Dan yang pertama yang kita lihat, panjang ke dalam 29. Agak sih lewat dulu deh, biar kita kena rombongannya. Kita duluan. Oke. Ini sedikit aja. Ya, ayo Kita ayo, rapi. Bu. Nah, panjang terowongan ini ke dalam kurang lebih sekitar 29 meter lagi. Nanti sebelah sana ada jalan lagi. Itu seperti Bapak bilang tadi, lubang ini kayak labirin. Kalau kita masuk ke dalam sana, itu ada tembusannya semua, nggak ada jalan buntunya. Nah dulu kalau coba-coba masuk ke sini, bingung cari jalan keluar, karena penerangannya nggak sebagus ini. Nah terowongan yang pertama ini, sampai ujung sana, sebelah kanan kita semuanya ada 6 lorong. Dulu dipakai oleh Jepang sebagai terowongan amunisi atau gudang senjata. Jadi seperti dibilang, Jepang mau bikin pertahanan di sini. Tapi Bukit Tinggi bukan pilihan pertama dari Jepang. Justru Bukit Tinggi sebenarnya pilihan terakhir. Pilihan pertamanya Biak Irian Jaya. Tetapi di sana karena tanahnya basah, akhirnya dipindahkan ke Bandung. Di Bandung pun sekarang dijadikan tempat wisata, namanya Goa Pakar. Tapi di Bandung tanahnya nggak kuat, baru digali 250 meter udah runtuh. Akhirnya disurvei seluruh Indonesia, ketemunya di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi direncanakan mau digali kurang lebih sepanjang 130 kilo dengan ujung terakhir Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Tapi baru kesampaian 6 km. Jadi hanya sekitar kota Bukit Tinggi aja baru yang kesampaian. Nah ini rencana ke depan pemerintah akan dibikin mini teater di sini. Jadi akan dibuat filmnya. Bagaimana orang kita di sini disuruh bekerja, bagaimana orang kita disiksa, ditembak atau dipancung. Rencana ke depannya. Kalau aslinya pasti sebagai terowongan amunisi. Nah ini terowongan yang benar-benar asli dari zaman Jepang. Segini. Karena dulu di sini orang Jepang pendek-pendek, paling tinggi orang Jepang di sini cuma 155 cm. Siapa yang tingginya di atas 155? Lebih tinggi daripada orang Jepang. Dulu Jepang pendek-pendek di sini. Makanya lubang ini digali segini aja, mereka udah bisa lari-lari di dalam sini. Karena target lawannya bukan tentara Indonesia tapi tentara sekutu yang tingginya 180 lebih. Jadi kalau tentara sekutu yang masuk ke sini, tentara sekutu harus jongkok, tunduk. Jepang bisa lari-lari. Pintu ini dipersiapkan untuk pintu pelarian. Kalau seandainya diserang sekutu, mereka melarikan diri lewat sini, tembusnya di hutan Garesiano. Jadi inilah asli besar lubang Jepang. Lebarnya segini, tingginya segini. Tengah lubang Jepang yang dijadikan tempat wisata. Dari sebelah kiri sana sampai sebelah kanan itu totalnya ada 15 lagi terowongan yang kayak tadi dengan fungsi yang berbeda juga. Di antaranya ada 2 ruangan ini digunakan sebagai ruangan makan untuk buruh paksa atau Romusa tadi. Jadi di sini Romusa dikasih makan, cuma dikasih makan sekali sehari. Mereka kerja 24 jam, nggak boleh tidur, nggak boleh istirahat. Jadi kebanyakan mereka hanya mampu bekerja paling lama 8 atau maksimal cuma 10 hari. Setelah itu tenaganya habis, dimasukkan ke penjara, ditahan 2 atau 3 hari paling lama. Setelah itu mereka langsung dibunuh. Jepang bawa lagi pekerja yang baru. Jadi dulu yang bekerja di sini kayak Bapak bilang di atas tadi, didatangkan dari Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Itu alasannya kenapa? Karena dulu zaman penjajahan kita nggak punya bahasa persatuan. Jadi kalau orang yang bekerja di sini bisa keluar dari lubang ini, nggak akan bisa membocorkan rahasia Goa Jepang. Karena ngomongnya nggak nyambung sama masyarakat setempat. Soalnya orang Bukit Tinggi masih pakai bahasa Minang aja dulu. Nah orang Bukit Tinggi yang ditangkap oleh Jepang, kalau itu produktif untuk dipekerjakan,
akan dipindahkan juga ke Pulau Jawa. Jadi orang Bukit Tinggi kalau melarikan diri di Pulau Jawa pun nggak akan bisa berbahasa Jawa. Jadi rahasia Jepang tetap aman dan terjaga. Dulu ketika lubang ini ditemukan, di dua ruangan ini masih banyak piring dari kaleng, gelasnya dari karena masyarakat lokal di sini nggak tahu benda-benda itu akan menjadi benda-benda bersejarah, semuanya diambil-ambilin oleh masyarakat lokal. Rencana pemerintah kalau renovasi ini berjalan lagi akan dibikinkan replika-replika atau tiruan-tiruannya nanti ke depannya. Oke, kita bisa lihat sejarah semanapun. Dari ruangan makan tadi sampai ke sini itu sudah digunakan oleh Jepang sebagai barak militer atau kamar istirahat tentara aja. Jadi yang boleh istirahat di sini tentara Jepang. Orang kita tetap 24 jam. Nah yang ini tembusnya ke jurang Garesiano. Sedalam kurang lebih 50 meter lagi juga digunakan sebagai pintu pelarian daruratnya. Jadi sama dengan yang kecil tadi. Sebenarnya aslinya dulu besarnya juga sama dengan yang kecil tadi. Karena mau dijadikan ventilasi udara sama pemerintah, ini memang diperbesar supaya oksigen masuk ke dalam lebih lancar lagi. Nah, kita lihat sini. Kalau itu nggak ada oksigen. Ya, dinginnya enaknya. Itu ada siapa? Isi tanah. Megang. Ya, kalau begitu. Ini tanah asli lubang Jepang. Ini belum disemen. Mungkin kalau diperhatikan, kalau matanya nggak rusak ya, matanya bercahaya. Ya, dulu sebenarnya Jepang berpikir di sini ada emas, perak atau berlian. Tapi setelah disurvei ahli pertambangan kita, yang mengkilat itu bukan emas, bukan perak atau berlian, tapi itu garam. Tapi dengan ada garam inilah yang membantu lubang Jepang ini kokoh dari tahun 42 sampai sekarang belum pernah runtuh. Karena garam ini bila dia kena air dia akan mencair, dia bergetah, lengket dengan tanah, secara tidak langsung pengganti semen. Makanya lubang Jepang ini nggak pernah runtuh. Kayak gempa 2007 dan 2009 di sini besar sekali. Yang bangunan Jepang nggak runtuh, yang runtuh cuma bangunan Indonesia yang semennya. Nanti buat live di sana. Terus satu lagi untuk kalian mungkin generasi muda. Nanti ini jangan ditiru ya yang ada di dinding-dinding ini ya. Karena nanti mungkin mana tahu nanti kalian yang akan menjaga ini semua lagi. Karena ini peninggalan bersejarah terbesar bangsa kita di Indonesia. Nah, kalau bisa ini jangan ditiru ya. Nah ini yang aslinya. Jadi kalau kalian lihat, ini Jepang, ini dia tanpa semen. Ini kalau diginiin runtuh, rontok, tanpa semen. Nih. Tapi kena gempa dia tidak runtuh, dikorek-korek dia runtuh. Jadi sekarang ini yang bahaya di dalam lubang Jepang seperti Bapak bilang tadi, bangunan kita, bangunan Indonesia. Jadi sementara waktu renovasi lubang Jepang ini terhenti dikarenakan ada komplain dari ahli-ahli sejarah kita. Karena setelah direnovasi, lubang Jepang ini jadi bahaya. Ceritanya. Karena ini paling sakral di lubang Jepang. Kalau pernah nonton YouTube, lihat YouTube, nah, di sini paling inti lubang Jepang di sini. Oke, ini penjara. Tapi penjara ini dulu sebenarnya aslinya jeruji ini dari bambu. Panjang penjara ke dalam dia berkisar 30 sampai 50 meter menurut informasi masyarakat dulunya. Nah, sekarang kenapa tinggal 3 meter aja? Jadi ketika lubang ini pertama kali ditemukan, sepanjang jalan yang kita lalui tadi itu banyak kerangka manusia berserakan aja. Dan kerangka tadi dikumpulkan oleh masyarakat lokal di sini, mereka dikubur masalkan di dalam sini. Waktu itu hanya disucikan menurut agama setempat di sini. Kebetulan mayoritas muslim disucikan secara muslim. 11 Maret 86 ini dijadikan tempat wisata. Mendikbud Fuad Hasan mendatangkan 5 pemuka agama yang ada di Indonesia untuk kembali mensucikan mereka yang ada dalam sini.
Jadi alhamdulillah semenjak ini jadikan tempat wisata, belum ada pengunjung yang terganggu dengan yang aneh-aneh karena udah lengkap 5 agama ikut memsembayangkan atau mensucikannya. Kecuali seperti Bapak bilang di atas tadi, untuk mereka yang sombong, takabur, pengen nantang-nantangin. Mungkin pernah nonton acara uji nyali ya atau pemburu hantu. Mereka pernah ke sini. Tapi mereka kan di sini dulu sifatnya karena mereka pengen memburu hantu, kesannya kan itu nantangin. Terus di sini mereka juga bikin ritual bakar-bakar kemenyan atau main jalangkung dulu. Makanya kalau yang sifatnya takabur, uji nyali segala macam itu di luar tanggung jawab kita petugas di sini. Nah untuk Romusa yang waktu itu hidup di zaman Jepang ditahan di sini cuma 2 atau 3 hari paling lama. Kalau dalam 3 hari tenaganya pulih dipaksa lagi bekerja. Dalam 3 hari tenaganya semakin habis, mereka dibawa ke dapur sana. Bisa lihat dapur, masuk aja deh, nggak apa-apa. Kalau mau makan ambil sendiri. Mereka dibunuh di ruangan ini. Kalau udah mati nanti dibuang ke ruangan ini, lubang kumpulan mayat. Artinya ke jurang, kurang lebih sedalam 40 sampai 50 meter juga. Dan di bawah sana nanti mayat langsung dihanyutkan sungai Ngaresiano. Jadi Jepang nggak ada bau bangkai atau bau mayat di dalam sini. Dan di atas mereka pakai sebagai pengintaian. Ini mereka mengintai masyarakat di bawah. Masyarakat yang mau ke pusat kota, mau menjual hasil panen, sampai di pusat kota, sebelah sana nanti disergap. Itu penyergapan namanya. Hasil panen semuanya dirampas. Orang sini yang tertangkap, hari itu langsung dibunuh. Orang sini nggak akan dipekerjakan. Nah tangga tempat kita turun tadi, dulu aslinya juga sebesar ini, karena fungsinya sama. Yang itu pengintai di pusat kota, yang ini pengintai ke perkampungan di bawah. Untuk dinding-dinding ini dulu aslinya nggak ada yang dari tembok kayak begini, nggak ada semen, dulu semuanya dari bambu. Oke, kita ke arah sana lagi. Ambil jalur kiri. Ambil jalur kiri.